Halo semua, perkenalkan nama saya Samu Alim, saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Jakarta. Dalam video ini, saya akan membahas tentang pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah Pancasila bagi kita semua sebagai generasi muda. Pancasila di era sekarang seringkali kita anggap hanya sebagai hafalan 5 sila saja. Namun, apakah kita pernah bertanya, bagaimana Pancasila bisa melewati berbagai zaman dan apa relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari? Mari kita bahas. Saya akan mengambil satu contoh di mana di era ini Pancasila sangat masif disosialisasikan. Periode ini adalah di era Orde Baru. Pancasila disosialisasikan melalui program P4, di mana semua organisasi wajib berasaskan Pancasila. Di satu sisi, ini sangat bagus karena Pancasila dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun, di sisi lain, terjadi masalah yang sangat serius, di mana pada masa itu Pancasila digunakan oleh para penguasa untuk membungkus kepentingan mereka. Mereka-mereka yang tidak sependapat akan dianggap anti Pancasila. Dan ini menunjukkan bahwa keadilan sosial pada saat itu sangat tergantung pada sentralistik yang terjadi di lingkungan kekuasaan. Intinya, Pancasila yang seharusnya menjadi rumah bagi semua perbedaan, justru menjadi alat untuk menekan keberagaman yang ada. Nah, pada peristiwa ini, kita belajar dua hal penting dari nilai Pancasila yang sangat berharga, yaitu pada sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di masa Orde Baru, musyawarah dan suara rakyat dikebiri, maka akan muncul ketidakadilan di mana-mana. Maka dari itu, partisipasi kita dalam demokrasi sangatlah penting untuk menjaga nilai-nilai Pancasila ini. Yang kedua, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada saat itu, maraknya terjadi KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme, dan juga maraknya pembangunan yang tidak merata. Ini menimbulkan keadilan sosial yang tidak nyata dan tidak merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, apa hubungannya dengan generasi muda seperti kita saat ini? Tentu sangat relevan. Pertama, kaitannya dengan era kita saat ini, yaitu era digitalisasi, di mana media sosial menyebar luas. Kita di era ini, kita penting banget untuk menanamkan nilai-nilai sila keempat ini, di mana musyawarah, dalam hal ini, ketika kita mendapatkan informasi, kita harus melakukan cross check. Jangan sampai informasi yang kita dapatkan dan akhirnya nanti kita sebarluaskan itu adalah informasi yang bohong, informasi yang tidak benar. Disinilah peran penting musyawarah, nilai-nilai musyawarah di era modern saat ini. Kemudian yang kedua, di era tantangan global dan tantangan ekonomi yang ada saat ini, kita dituntut untuk peduli, dituntut untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan ini dapat kita wujudkan sebagai generasi muda. Dengan cara apa? Dengan cara kita memaksimalkan potensi yang ada di dalam negeri ini. Contohnya, kita sebagai generasi muda, kita harus mengkonsumsi produk-produk lokal kita. Kita harus mengembangkan UMKM kita. Terus apa? Kita sebagai generasi muda, kita punya potensi. Kita punya peluang untuk mendirikan sebuah bisnis, untuk mendirikan sebuah startup, ataupun peluang-peluang bisnis lainnya. Di situ kita berpotensi untuk menciptakan lapangan kerja bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi sebagian kecil rakyat Indonesia, siapapun itu. Intinya, kita berpeluang, kita berpotensi untuk dapat menciptakan keadilan sosial. Nilai-nilai ini sangat penting bagi kita sebagai generasi muda di era saat ini. Jadi kesimpulannya, Pancasila bukanlah warisan pasif yang hanya dapat kita ingat. Dari sejarahnya kita belajar bahwa Pancasila merupakan kompas aktif yang dapat kita gunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Masa depan Pancasila tergantung pada kita, generasi muda, untuk menjaganya dan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.